Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Bakri Al-Kausar dengan akhir NIM 081 dari kelas Sistem Informasi kelas C. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan rancangan basis data dengan tema manajemen platform streaming anime. Next. Yang pertama itu ada latar belakang. Anime saat ini banyak diakses melalui platform streaming, baik gratis maupun berbayar. Setiap platform membutuhkan basis data yang rapi untuk menyimpan informasi studio, anime, episode, hingga ulasan atau review dari para pengguna. Jika data tidak dikelola dengan baik, maka bisa terjadi duplikasi, sulit dicari, dan integritas data yang tidak terjamin. Karena itu dibutuhkan rancangan basis data yang khusus. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana merancang penyimpanan data studio, anime, dan episode agar terstruktur. Lalu rumusan masalah yang kedua itu ada bagaimana mengelola informasi pengguna dengan membership atau berlangganan secara berbeda. Lalu ada yang ketiga itu ada bagaimana mencatat dan menghubungkan review atau ulasan pengguna dengan anime tanpa duplikasi. Lalu ada ini tujuan dari pembuatan basis data atau solusi dari rumusan masalah sebelumnya. Itu yang pertama, kita ada bisa membuat table studio, anime, episode dengan relasi yang jelas. Lalu yang kedua itu ada menyediakan tabel pengguna dengan atribut membership atau berlangganan. Yang ketiga, kita bisa merancang table review atau ulasan dengan constraint untuk menjaga konsistensi data. Selanjutnya kita di sini ada perancangan database. Di sini kita bisa melihat entitas dari database ini ada studio, ada entitas pengguna, entitas anime, entitas episodenya, lalu juga ada entitas review. Masing-masing entitas ini memiliki perannya masing-masing. Peran dari entitas atau table studio itu dia menyimpan identitas studio anime atau studio yang membuat anime tersebut. Lalu kita ada entitas pengguna. Ini berguna untuk menyimpan informasi pengguna pada platform tersebut. Lalu ada entitas anime. Ini berguna untuk menyimpan daftar anime yang tersedia pada platform tersebut. Lalu ada episode. Episode ini dia menyimpan detail setiap episodenya seperti berapa menit atau berapa jumlah dari anime tersebut, jumlah episode. Lalu terakhir ada review. Entitas review itu untuk menyimpan ulasan dari beberapa pengguna. Lalu untuk implementasinya itu tadi rumusan masalah yang pertama gitu ya. Ini bisa melihat untuk menampilkan anime per studio beserta episode-episodenya secara terstruktur dan juga saling terhubung. Ini kita bisa menggunakan select. Lalu kita bisa melihat nama studio, nama ID anime, lalu nama judul animenya. Lalu kita bisa melihat daftar episode yang kita cari. Di sini ada Kyoto, baru ID-nya 1, baru nama animenya Violet Evergarden, dan ini ada judul dari episode-nya. Lalu ada implementasi DML yang kedua atau rumusan masalah kedua, solusi yang kedua. Kita bisa melihat rekap jumlah pengguna per level membership yang premium atau gratis atau yang free. Kita bisa melihat dengan menggunakan select ini, kita bisa melihat pengguna yang berlangganan atau yang gratis. Kita bisa melihat premium ternyata hanya ada 1 orang jumlah pengguna dari platform tersebut secara berbayar atau berlangganan. Lalu yang ketiga,
Implementasi DML yang ketiga itu dia menampilkan review dengan join ke pengguna dan anime secara tanpa duplikasi yang dicegah oleh unit pada table review. Nah, pada di sini kita bisa melihat review atau ulasan dari pengguna terhadap anime tersebut tanpa terduplikat. Begini gitu, kita bisa melihat username dari pengguna tersebut, ada anime yang diulas, lalu dia melihat skor untuk anime tersebut dan juga komentar atau ulasan untuk anime tersebut. Nah, ini juga bagian terakhir ini isi table dari database yang dibuat tadi. Dia ada anime, episode, pengguna, review, dan studio. Lalu yang terakhir ini ada kesimpulan. Rancangan basis data dengan tema sistem manajemen platform streaming anime berhasil dibuat dengan 5 entitas utama yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Implementasi perintah DDL dan ML berjalan dengan baik untuk membangun, mengisi, serta memodifikasi table. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa database ini mampu menyimpan dan mengelola data secara terstruktur, konsisten, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan sistem nyata. Baik, cukup sekian dari presentasi saya mengenai rancangan sistem basis data platform streaming anime. Jika saya ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.